Halo guys, apa kabar? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Kali ini aku nemenin Pak Bos piknik ke Cililin. Seperti biasa dimulai dari stopan ini. Ini untuk ke arah kanan adalah gerbang tol TKI atau gerbang tol Marga Asih Barat dan Timur. Katanya si Pak Bos, dia mau melewati jalur setapak yang mungkin aja kalian belum pernah lewat ke jalur situ ya. Oke, lampu udah hijau. Kita mulai perjalanan. Jalanan di sini itu sepi dan luas. Aspalnya juga bagus. Biasanya anak-anak motor pada nongkrong di sini di hari Minggu sore. Berjajar banyak banget motor. Motor parkir di sisi kanan dan kiri. Tapi sayangnya suka dijadiin adu balap begitu. Makanya suka ada Pak Polisi yang mengawasi. Atau bahkan suka ada pemeriksaan di sini. Jadi ya orang-orang pada kabur. Mungkin yang niatnya refreshing itu banyak. Tapi selalu aja ada oknum yang bikin ribut dan cari mati konyol. Padahal kalau tertib kan enak ya. Bahkan suka Pak Bos pernah diikuti gangster. Selesai ngetes di sini di suatu hari Minggu, akhirnya si Pak Bos berhenti dan menanyakan kenapa mengikuti dia sambil pada geber-geber knalpot. Dan mereka pada pasang muka garang bilangnya, nantangin. Itu badan pada kurus kunying kecil-kecil dan pendek, so jadi gangster. Tapi motornya unyu-unyu semua, macam Milbit Scoopy dan mental patungan. Kemudian si Pak Bos jelasin dengan tenang. Memang dia rutin geber motor di situ buat senam sehat, karena di situ tuh aman. Terus dia tanya, ada masalah? Dan dia juga jelasin kalau Pak Bos ini memang orang situ. Kemudian datanglah kang parkir kenalan Pak Bos. Ternyata gangster-gangster bocil ini bukan orang sini. Akhirnya mereka minta maaf dan kelar urusan. Nah guys, di depan itu ada 3 persimpangan. Kita ambil kiri karena akan lewat Mahmud. Kalau lurus tadi itu nantinya ke Marga Asih. Dan kalau belok kanan itu ke Cigondewah atau balik lagi ke TKI. Lurus terus saja sampai nantinya ketemu persimpangan yang ada jembatannya. Nah di sini kita nyebrang Sungai Citarum lewat jembatan yang lumayan panjang. Lurus terus aja, jangan belok-belok. Karena kalau belok ya nyemplung. Di sini tuh view-nya bagus sebenarnya, tapi daerahnya gersang. Jadi kurang cocok juga buat nongkrong. Tapi kalau sore mungkin beda cerita kali ya, mungkin. By the way guys, di sini itu adalah spot tempat ziarah. Di hari-hari tertentu suka ramai dan banyak parkir bus-bus besar di sini. Pemakaman yang berada di Kampung Mahmud Desa Mekar Rahayu ini suka didatangi peziarah dari mana-mana. Di sini itu dikenal sebagai kompleks makam keramat atau makam leluhur Kampung Mahmud. Tujuan ziarahnya biasanya ke makam Eyang Abdul Manaf. Beliau adalah tokoh utama dan pendiri Kampung Mahmud yang hidup pada abad ke-15. Terus ada makam Sembah Eyang Dalem Abdullah Geduk, juga makam Sembah Agung Zainal Arif. Di sini tuh jalannya kagak mulus guys, apalagi kalau musim hujan. Udah kayak medan off-road aja banyak lumpur. Tapi anehnya, si Pak Bos ini menyukai kehidupan urban kayak gini. Menurutnya kehidupan gemerlapnya kota adalah kemunafikan dan ilusi. Tapi di daerah begini itu, baginya adalah kehidupan yang sesungguhnya, jujur dan nyata apa adanya. Banyak keindahan tersembunyi di baliknya. Nah, kita lurus terus aja ngikutin jalan ini sampai ujung, yang nantinya ketemu persimpangan jalan gede. Namanya itu Jalan Raya Cipatik Soreang. Tapi maksudnya lurus terus itu ngikutin jalan ini ya, bukan lurus nggak belok-belok. Yang ada malah kalau nggak nyungsep ya nabrak pagar rumah orang. Nah ini guys, ujung jalan setapak itu. Di depan itu adalah Jalan Raya Cipatik Soreang. Kita belok kanan karena tujuan si Pak Bos adalah ke Cililin, maka harus ke arah Cipatik dulu. Kalau ngambil kiri itu nantinya ke Stadion Jalak Harupat, terus ke Soreang, dan kalau lanjut lagi nantinya itu ke Ciwidey. Tapi hati-hati ya guys, kalau nyebrang jalan raya macam begini, pastikan kelingak-kelinguk kanan kiri. Pastikan juga lihat muka supir, apakah kodenya memberi jalan atau tidak. Nah, si Pak Bos udah nyebrang nih dan berada di jalur utama. Paling asik di jalan beginian naik baby arar. Jalanan sepi, nggak terlalu rame. Aspalnya mulus, nikmat banget rasanya. Apalagi sambil dengerin musik. Tuh, serasa indahnya kehidupan ini. Gak salah memang Tuhan kasih kehidupan bersamaan putilannya. Sering-sering aja kalian bersyukur ya. Dan jangan banyak mengeluh. Tapi kalian juga harus tetap konsentrasi, karena suka ada jalanan bolong. Belum lagi suka ada aja yang nyebrang tiba-tiba gitu. Kadang emak-emak atau anak-anak atau kucing dan macam-macam. Ada juga mobil dan motor di depan mengerem mendadak. Dan yang lebih parah,
Si Pak Bos ini suka ngomel-ngomel kalau ada kendaraan yang lampu remnya mati. Suka kaget tiba-tiba udah di depan tanpa peringatan. Tapi karena si baby RR hitam ini pakai ABS dual channel, itu ngebantu banget buat keamanan. Yang jelas saat panik ngerem, itu ban kagak ngunci dan ngecot bikin kita tiserodot di aspal. Terus hal lainnya itu masalah suara knalpot. Nggak perlu bising, tapi ada suaranya. Suara motor kita itu adalah peringatan buat yang mau nyebrang, atau mungkin kendaraan di depan kita. Emak-emak sen kiri belok kanan nggak berani macem-macem karena terdengar ada motor di belakangnya di kecepatan tinggi. Begitu juga sama anak-anak atau kucing. Biasanya mereka nggak jadi nyebrang kalau dengar motor Pak Bos lagi ngebut dari kejauhan. Ini bukan Eropa, ini Indonesia dan semuanya berbeda. Gak bisa disamain ya ga? Jadi karena alasan keamanan di jalan, si Pak Bos ini pakai knalpot yang ada suaranya, tapi nggak bisin cempreng. Knalpot Pro Speed Viper yang adem. Nah guys, di depan sana itu ada persimpangan. Kalau ambil kiri, berarti masuk Jalan Sekarwangi Kaler, yang nantinya itu ke Marga Asih. Karena tujuan Pak Bos ini mau ke Cililin beli wajit, maka terus lurus aja lewat Jalan Raya Batu Jajar Soreang. Di jalan ini juga termasuk luas dan aspalnya mulus. Enak banget dah buat speeding-speeding sedikit miring. Jalanannya juga nggak terlalu rame, asal jangan di jam-jam sibuk aja. Sekitar jam 9 ke atas, udah enak lalu lintasnya lenggang. Tapi tetap harus hati-hati ya, karena di jalur ini itu soalnya banyak banget truk gede yang kadang bikin macet atau seenggaknya bikin padat merayap. Tapi ya semacet-macetnya di sini kagak separah kalau mau weekend ke Ciwidey. Tapi ya tetap aja deng, sekalinya macet udah deh parah pisan. Jadi ya kalau mau ke Cililin mending jangan di akhir pekan, perginya di hari-hari kerja aja. Ambil cuti atau bolos dan berangkat. Jalur yang beginian tuh enak banget untuk dinikmati. Yang dicari sama si Pak Bos itu ya perjalanannya, bukan tujuannya. Tujuan sih ya target doang, tapi kenikmatannya justru melihat kanan dan kiri hamparan bumi dan panoramanya yang begitu menggoda. Dah menggoda. Makanya kalian jangan rajin-rajin amat kerja. Bolos sekali-kali kan aman, tapi gak gitu juga sih. Pokoknya usia 20-30 gunakan buat belajar, usia 30-40 mengejar duit, usia 40 ke atas dikejar duit. Ya begitulah cara berprinsip pandangan hidup itu. Jangan geng-gengan, jadi gangster sok kejam. Karena banyak orang-orang yang si Pak Bos kenal waktu mudanya dipakai buat sok-sok jago, kagak ada yang jadi orang tuh. Yang nasibnya apes, tewas karena OD. Yang beruntung, hidupnya mereka itu rata-rata susah. Jadi gunakan waktu kalian sebaik mungkin di masa muda. Laki-laki yang jantan itu, dia tahu tanggung jawab ke masa depannya. Bukannya petang-tang peteng-teng, tapi beli rokok aja masih minta ke nyokap. Malu-maluin. Dah, buang aja tuh titit, karena udah gak punya harga diri. Nah, kalian suka kesal gak kalau lihat yang pungut-pungut duit begini? Rata-rata orang lain suka ngedumel, tapi khusus buat si Pak Bos, dia enjoy aja. Karena lagi riding motor beginian susah ngasih duit juga. Kalau di motor metik mah, dia suka nyimpen receh di lacinya buat ngasih sumbangan. Bukannya dermawan ya. Si Pak Bos itu senang berinteraksi dalam bentuk apapun. Disebut paham sosialis, ya mungkin aja emang tipe orangnya begitu. Nah guys, ini tuh daerah Cipatik, dan di depan itu ada persimpangan lagi. Dan yang ke kanan itu ke Jalan Balakasadut, apa gitu lupa. Pokoknya nantinya itu tembus ke Marga Asih. Dan dari situ juga nantinya ketemu spot ke Terowongan Nanjung. Sekedar info aja ya biar tambah pinter. Terowongan Nanjung ini adalah proyek pengendali banjir di Kabupaten Bandung yang terdiri dari 2 tunnel dengan panjang masing-masing 230 meter dan diameter 8 meter. Dibangun oleh Kementerian PUPR dan diresmikan tahun 2020. Terowongan ini bertujuan memperlancar aliran Sungai Citarum di kawasan Curug Jompong untuk mengurangi genangan banjir di wilayah Dayakolot, Bale Endah, dan sekitarnya, serta meningkatkan kapasitas sungai menjadi lebih besar lagi untuk menampung air. Tapi sayangnya, jalan ke situ hancurnya nggak ketulungan. Sering-sering aja lewat situ. Paling sebulan kemudian, komstir motor kalian oblak tuh. Ngomong-ngomong tentang jalan hancur, ini jalan ke Cililin juga beberapa tahun yang lalu parah juga, tapi udah dibeton sekarang dan jauh lebih layak dilewatin. Kalau nggak salah ya, pengerjaannya itu di tahun 2022 atau 2023 gitu. Kalau nggak salah ya, soalnya dulu si Pak Bos paling males kalau lewat jalan ini.
Nah guys, mulai dari titik ini nih. Dulu si Pak Bos balik lagi karena macet. Yang bisa jalan itu bergiliran. Jadi antriannya panjang banget. Udah mah panas, banyak debu, suara klakson, suara knalpot, bau kupling. Wah, lengkap pokoknya. Dan akhirnya si Pak Bos kembali putar arah pulang dan gak jadi ke tujuan awalnya. Mengunjungi Om Sony, temannya si Pak Bos yang baru pindahan ke Cililin waktu itu. Nah guys, di depan situ ada persimpangan lagi tuh. Ke arah kanan itu ke jembatan BBS atau Babakan Sapan, yaitu nama jembatan yang baru dibangun di atas Sungai Citarum di Batu Jajar sini. Jembatan yang diresmikan pada tahun 2024 ini maksudnya untuk memperlancar lalu lintas yang suka macet parah. Jembatannya luas dan panjang loh. Asik juga kalau sore-sore nongkrong di situ. Dan kalau kalian mau ke Padalarang atau ke Cimahi, bisa juga lewat situ tuh. Nah guys, di sini itu daerah Cihamplas ya. Di belokan, di depan kita harus ambil belok kiri ya. Soalnya kalau ngelamun dan lurus terus, itu tujuannya entah kemana. Di sebelah kiri nanti kelihatan Pasar Cihamplas atau Pasar Desa Mekar Mukti. Dan itu tandanya kamu sudah berada di jalan yang benar. Tidak tersesat macam Pak Bos ini. Kalau udah sampai sini, bau-bau wajib Cililin sudah mulai tercium. Tapi sebenarnya ini jalanan beton masih kurang nyaman juga. Terutama buat motor yang shock depannya upside down, yang keras macam si Baby RR ini. Buat nikung sih enak, tapi buat jalan beton bergelombang begini, gimana gitu rasanya, semacam ada gelombang-gelombang ngagurinjal begitu. Ya bikin badan bergetar-getar. Tapi segini juga udah bagus sih, jika dibandingkan dulu. Udah jauh lah pokoknya. Nice job ya pemerintah daerah. Nah buat kalian juga di sana, jangan lupa untuk selalu taat bayar pajak ya. Karena ya sebagian dari pajak yang kalian bayar itu digunakan, ya salah satunya untuk pembangunan dan perbaikan jalan. Jangan cuma mau nikmatinnya aja, bayar pajaknya nggak mau. Nah guys, di depan sana ada persimpangan lagi tuh. Kita akan belok kiri karena tujuannya ke Cililin. By the way, kalau kalian lurus itu nantinya ke tempat wisata Napak Sancang, makan di atas tempat terapung di tengah danau. Tapi itu danau atau sungai ya? Danau aja deh, lebih cocok kayaknya. Untuk kesana juga gampang banget. Pokoknya lurus aja terus. Jangan belok-belok. Pas kamu nemuin banyak pohon bambu, terus jalannya banyak batunya, itu artinya udah nggak lama lagi kalian akan lihat danaunya. Nah dari sini itu kita tinggal ikutin jalan ini aja. Si Pak Bos lagi dengerin dangdut koplo seperti biasanya. Memang cocok sih dengerin musik di perjalanan ini. Nah tuh lihat ada jembatan yang namanya Sasak Bubur. Kelihatan tuh dari sini, tempatnya teduh guys. Tapi sih, kata si Pak Bos, jembatan ini gak enak buat nongkrong. Jembatannya sempit gak selebar jembatan BBS tadi yang di Batu Jajar. Terus, di beberapa bagian, ada yang udah mulai rusak di aspalnya. Mungkin sebentar lagi diperbaiki ya. Mudah-mudahan aja deh, cepat diperbaiki. Rusaknya gak parah sih. Masih layak kalau Pak Bos bilang tadi. Ya cuma harus pelan-pelan aja, biar gak nyemplung. Iya sih harus pelan. Benar kata Pak Bos. Lagian ngapain juga kebutan di jembatan? Kayak orang yang kurang kerjaan. Di jembatan itu ya mancing, bakar ikan, bakar menyan sekalian. Buset deh, kayaknya nikmat banget itu si Pak Bos narik gasnya. Lalu lintas lenggang macam begini. Di kota mah, boro-boro bisa kayak begini. Dikit-dikit macet, padat merayap macam siput ngantri di toko sembako. Nah, buat kalian main dong ke Cililin. Tapi jangan di hari libur atau weekend. Yang ada malah nambah stres, bukan ngobatin stres. Karena biasanya suka ada macet panjang. Nah, di depan itu udah masuk Cililin guys. Yang terkenal dari Cililin ini adalah wajitnya. Itu tuh makanan khas yang menjadi warisan budaya tak benda yang disingkat WBTB Indonesia sejak tahun 2023. Wajit ini terbuat dari ketan, kelapa, dan gula merah, dibungkus daun jagung kering berbentuk piramida, memiliki rasa manis legit. Dan wajit ini juga punya sejarah panjang sebagai simbol perlawanan masyarakat Sunda terhadap kebijakan Belanda yang membatasi konsumsi wajit hanya untuk kaum bangsawan waktu itu. Nah, begitulah guys cerita tentang Cililin dan wajitnya. Nah, itu rumah Om Sony itu. Di sebelah kiri, masuk gang, di belakang Alpa. Dan di depan sana itu ada alun-alun Cililin. Berhubung kita udah nyampe Cililin, berarti perjalanan kita bersama Pak Bos sudah tamat ya. Kalau ada pertanyaan, sana tanya ke bu guru di sekolah. Kalau mau mengkritik dan saran, sana ke gedung DPR aja Gi demo. Dan itu tolong, coba diklik tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa, awas loh kalau nggak diklik,
Lihat aja nanti. Dadah.